Bismillahirrahmanirrahim. Di atas singgasana emas bermahkota akan berlihat. Lalu malaikat itu ngomong kayak gini, inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Dalam hati gue, harta apa lah yang gue punya ya. Nah gue tuh punya warisan di Pangaribuan, tanah sekitar ya beberapa hektar lah. Dan itu udah gue kasih semua buat Tuhan. Pokoknya ini semua buat Tuhan lah. Ini bukan hak pribadi gue lagi, dah Tuhan, gue bilang gitu. Nah, jadi artinya di akhir zaman ini kita tuh harus seperti yang seperti Tuhan Yesus yang ketemu orang kaya itu. Tuhan, dengan apakah aku harus hidup kekal? Aku tidak berzina, aku tidak membunuh, tidak mau ini, tidak ini, semua aku lakukan, menghormati orang tua. Lalu kata Tuhan Yesus apa? Oh, cuma satu yang kurang. Apa? Jualah seluruh hartamu dan bagi-bagikan ke orang miskin. Nah, rontok tulangnya. Oh my god. Cuek langsung bubar lah ya kan. Hah? Bubar cemat. Dia kan dibilang kan sedih. Kalau kata teman gua Robert, gila ya tuh orang yang ngomong Tuhan loh. Masa sama Tuhan aja masih mikir. Itulah manusia. Gitu. Dan ini yang nanti salah satu khotbah gua. Dan gua rasa ini belum pernah dikhotbahkan oleh para pendeta di seluruh dunia. Belum. Apa itu? Ketika lo punya duit 400 triliun, berani nggak lo? Lo bilang gini, ya udahlah, sisain gue buat makan sama rumah aja deh yang sederhana deh, lo ambil semua buat Tuhan. Ada nggak yang berani ngomong gitu? Nggak ada. Kalau gue mau ngomong gitu, nggak masalah deh, kembali ke kontrakan nggak masalah. Yang penting nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah itulah yang mungkin yang menyebabkan gua di surga itu dapat Rolls Royce gara-gara punya hati seperti itu. Karena ini udah pernah gua ngomongin waktu di Sekina Glory, itu ibu-ibu orang kaya semua itu kan, pengacara hebat. Bu Widodo, ada Bu Tajul kan, dibilang gini, lu gak enak aja kau ngomong kayak gitu ya. Kau kan belum pernah ngerasain aja pegang duit miliar. Coba kau pegang miliar, mungkin kau ngomong gitu. Ya, memang saya belum pernah megang duit miliar, Bu. Tapi kayaknya spirit saya tuh bakal kayak begini. Wah, gawat kau katanya. Jadi, ya ini pernah gue omongin sama Pak Tommy Manuel, pemilik PT PLTN di Pulau Bintan. Dia punya nilai usaha itu 1,3 triliun. Dia bilang, lu gak, itu Pak Niko itu ngomong-ngomong dia nyumbang mau penginjilan segala macam, coba cek apanya kekayaannya berkurang nggak. Kalau nggak berkurang berarti ya duit yang mana yang dia sumbang kan, dia bilang gitu. Tapi kan nggak ada orang money laundry ke gereja ya, gak? Apa? Money laundry Ada. ke buang gereja ada nggak? Ada. Dulu Ada. pernah kan bang, dulu kan pernah kasusnya si siapa Lim tuh, siapa namanya? Hotel ya. Bukan, si yang udah meninggal, siapa Lim namanya? Yang pengacara, pengacara orang politik juga, siapa Lim ya? Yang sakit jantung atau apa tuh? Yang dia itu Terus mau proses gereja ya, ini hamba Tuhan yang siapa yang pernah bayar perpuluhan ke gereja ini, kasih tahu biar supaya saya laporkan ya kan, dan biar supaya gerejanya diproses. Alvin Lim, iya benar. Itu kan, waduh, kontroversi juga itu. Masa sih orang udah nyumbang ke gereja, udah bayar perpuluhan mau diproses nih, ya kan? Jadi berarti kita diajarin untuk ini ngungkit-ngungkit perpuluhan gitu kan jadinya. Takutnya ada kerjasama mungkin bang, ditakutkan. Makanya itu kan jadi pro kontra juga dalam kekristenan. Kalau Betul. begitu, itu berarti semua gereja kita tuntut jadinya kan, kita bayar audit. perpuluhan, termasuk Jadi di audit kita ya. yang ngajar tentang
Iya, kayak ngajar tentang perpuluhan, berarti bisa kena proses juga itu. Tapi memang begini, artinya gini, kesalahannya adalah para pendeta-pendeta sekarang. Kenapa Iya. Tuhan bilang ini nubuatan dari Bu Friska ya? Dia punya tim dapat penglihatan, dia bilang begini. Jangan pernah sumbangkan lagi uangmu kepada gereja-gereja yang tidak kupilih. Artinya gini, Tuhan menyuruh jemaat ini, lu jangan ngasih persembahan ke gereja-gereja yang memang orang itu tidak pernah dipakai Tuhan. Iya betul. Jadi ya duit kita Ya, jadi betul. sia-sia. Gitu Ya loh. betul. Jadi cuman artinya cuman dialihkan aja ya kan. Cuman kalau si Alvin Lim kan kita disuruh proses. Aduh, itu mah repot lagi, takutnya nanti kita ketemu sama hamba Tuhan yang benar yang melakukan penginjilan yang benar kan. Kita ungkit-ungkit lagi duitnya itu repot itu. Artinya biarkanlah saja Tuhan sendirilah yang berperkara dengan dia kan. Ya. Jangan semua hamba Tuhan mau diproses begitu. Waduh, takutnya ketemu sama hamba Tuhan yang benar-benar penginjilan kan ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, ya kan harus buat laporan juga kan. Wah itu mah benar-benar itu, ya kan. Tapi memang benar yang Tuhan bilang itu, banyak itu pendeta tuh hamba-hamba uang. Artinya begini, hamba-hamba uang tuh begini. Mereka Ya, betul, itu gue pernah dengar bocoran ya, ada satu pendeta terkenal di Indonesia. Mereka itu pura-pura ngikutin nabi-nabi profetik gitu kan, mau mendengarkan nabi-nabi. Tapi pada dasar sehari-harinya, ketika nabi-nabi dari Amerika itu pulang ke negaranya, dia nggak memperlakukan nabi-nabi itu seperti dia ketika buat acara itu. Terus ngapain dia mengundang nabi-nabi dari Amerika? Dia bilang begini, kalau nabi-nabi dari Amerika itu ditolak, maka dana dari Amerika nggak akan turun. Jadi donatur-donatur Amerika itu memberikan dana kepada gereja di Indonesia, asalkan mereka mau menerima nabi-nabi. Tapi ketika nabi dari Amerika ini pergi ke Amerika, nabi-nabi yang di Indonesia sendiri itu nggak pernah ditolong sama mereka. Contoh salah satunya gue lah. Emang gue kurang apa lagi sih, spiral apa gue sebagai nabi di Indonesia? Tapi gimana Niko, ya kan? Di mana yang namanya Jaringan Doa Nasional, Pendeta Daniel Panji yang ketua fasilitator nabi-nabi di Indonesia, pernah nggak mereka cari gua? Pernah nggak mereka telepon gua? Ya, kurang viral apa gua sebagai nabi sampai gua masuk TV One, ya kan? Tapi itulah menunjukkan bahwa mereka, sebagian dari mereka itu memang mau bikin acara itu cuma hanya mau dapat kucuran dana dari Amerika. Cuma mau dapat dana-dana besar gitu. Jadi nah gue sendiri yang nabi, padahal gue juga bergereja di tempat dia, itu mana ada sokongan dari gue sendiri. Gue mana tahu. Tapi kan nabi dilarang curhat, ya kan, dilarang. Gimana? Nabi dilarang curhat, nggak boleh curhat nabi, selalu harus berkelimpahan. Oh, Selalu tidak. harus kuat Gini gitu loh. ya bang. Berkelimpahan. Gue di sini bukan curhat. Ngapain juga gue butuh dia. Gue aja hikmat gue sudah gue dapat dari Tuhan. Bahkan Tuhan menjanjikan gue masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Gue percaya itu akan terjadi. Tetapi maksud gue begini, kenapa Tuhan harus menggeser mereka, mengambil kerajaan mereka, sama seperti Tuhan mengambil kerajaan dari Saul memberikan kepada Daud? Itu yang sedang terjadi sekarang, ya kan? Peralihan kekuasaan dari pendeta-pendeta, itu mereka triliun loh duitnya loh. Ya, gua aja nggak usah triliun, modal kuota aja gua udah bisa mempengaruhi banyak orang, modal kuota gitu loh ya. Apalagi duit triliun, 1 M aja gua mau sikat puluhan juta orang bisa terima Yesus, apalagi triliun. Tetapi dengan dana triliun pun mereka tidak bisa mengubahkan bangsa ini. Karena kenapa? Dana yang dipegang oleh mereka itu hanya mereka pakai hanya untuk jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke luar negeri, muter-muter lah, pura-pura keliling sana keliling sini. Tapi nggak ada hal-hal yang nyata gitu. Kenapa gue ngomong begitu? Tuhan yang pernah ngomong ketika kami berdoa dapat penglihatan. Tuhan bilang, sebenarnya
mereka ini tidak pantas dapat duit. Tuhan ngomong ke pendeta-pendeta itu. Sebenarnya yang pantas mendapat duit ini adalah orang-orang seperti pasukan-pasukan Yoel yang susah, yang nggak ada duit, yang ibarat kata tuh mereka bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan, tapi mereka tidak disupport oleh gereja. Ini yang pantas dapat duit. Nah, makanya aku harus membunuh para gembala-gembala untuk menceraikan domba-domba itu, dan aku akan mengambil alih kekayaan itu, dan aku akan memberikan kepada hamba-hambaku. Itulah yang terjadi sama Daud, ya kan? Ketika dia masih jadi gembala melawan Goliat, modal apa? Modal 2-3 ekor domba doang, tapi dia bisa melawan Goliat. Nah, itulah generasi Yoel yang sedang Tuhan bangkitkan. Ya, ini model-model seperti kita ini kan, hidup apa adanya, ya kan? Bukan dari teologi ya, tapi Tuhan pakai. Inilah laskar-laskar Tuhan di akhir zaman. Dan kita yang berada di dalam rombongan ini adalah yang disebut, itulah yang disebut kawanan kecil. Kalau kata si Bang Ray bilang kuancil. Janganlah, itu punya si Haji. Nanti kita dibilang Marsion lagi. Bukan, begini, kawanan kecil itu ada di dalam Alkitab. Hai kamu kawanan kecil, berbahagialah sebab Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Nah, puji Tuhan, udah dapat tahta di surga kan. Nah, kalau masalah si Haji, ya apa? Nah, dia punya penglihatan nggak? Apa buktinya? Silakan belum dimainkan dulu mujizat-mujizatnya. Jangan cuma ngomong kan. Nah, kalau cuma ngomong-ngomong doang ya gimana? Kan gitu. Jadi kalau kita tanya Bang Julfikar nih ya, kalau seandainya batu pondasi gereja dibangun, apa Bang Julfi ikut nyumbang juga, Bang? Pasti dia nyumbang semen, nyumbang pasir ya Bang. Iya enggak? Pasir, semen. Kalau memang apa sumbang lah, mana lagi. Kira-kira apa bentuk yang abang sumbang gitu? Kayunya kah, seng kah? Kita nggak pakai seng Bang, kebetulan pakai genteng. Pakai bata ya kan? Ini kalau ditanya ya, kasih uang aja lah. Terserah dia mau pakai apa, dan kuasa dia habiskan untuk jalan lah. Ya kalau kayaknya sih kalau Bang Jul cuma mentahnya aja. Bang Troy kayaknya tipe-tipe orang yang ngasih mentahnya doang. Iya. Repot kan? Nah, boleh itu kalau yang mentahnya doang Bang. Boleh Bang. Asal jangan dikasih cuma daun doang ya Bang Jul ya. Daun pintu maksudnya. Gak apa-apa, disinilah makanya keakraban antara kita dan saudara kita di Muslim ya kan. Dari Bang Luga ini membuat jembatan itu, jadi nggak ada lagi yang namanya hujat-hujatan itu kan gitu Bang Luga. Betul. Stop lah untuk hujat-hujatan. Troy, lu udah dengar belum? Ada suatu pendeta terkaya di Amerika lah, ya kan? Dia punya rumah ya kan? Gua kayak istana Bang, ya kan? Udah gitu dia kalau pergi berjalan-jalan kayak kemana-mana itu nggak mau Bang pakai pesawat ini komersil. Dia perginya harus pakai pesawat ini pribadi, pesawat jet sendiri. Tanya Pak, Pester, kenapa engkau tidak menggunakan pesawat komersil gitu, Pester? Dia bilang, aku kalau naik pesawat komersil sudah sama kayak kita masuk di dalam tabung gas ya kan, ngerinya kayak tabung gas. Serem banget ya. Kaget loh ya kan. Dan itu pendeta benar-benar terkaya Bang, lu rumahnya aja, bisa parkir ini jet pribadi. Jadi dia kalau pergi penginjilan tuh nggak pernah pakai kendaraan umum, mobil Rolls Royce. Kenneth Copeland ya. Selamat datang Ban Larantuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Manggo. Salam buat Nabi Luga. Aku luar biasa. Salam. Abang Larantuka dari Muslim kah? Apa dari Kristen? Muslim, Luar biasa Bangku. Aku jadi bertanya Bang, kenapa saudara yang dari Muslim yang melihat kenabian dari Luga Tambunan? Kalau saya itu dari dulu tuh ngikutin debat beliau ya di FB sama Pak Ustadz Ista Makoginta, terus
Arifin Ababan. Beliau itu ibaratnya dia menunjukkan kekristenan benar-benar pede. Itu yang aku suka. Nah, dilihat dari latar belakang apapun ya kita nggak bisa menjudge. Tapi saya salut sama beliau. Beliau itu selalu tegas bahwa dia menunjukkan bahwa saya ini Kristen loh. Nah, itu yang saya suka. Kalau yang lain kan enggak, penakut. Oke, karena abang sudah banyak melihat dan mengikuti historikal dari Bang Nabi Luga, apakah abang Larantuka sebagai Muslim juga mengakui kenabian Bang Luga? Saya mengakui karena beliau Oh kan iya nabi luar buat biasa. karena beliau ini kan Iya. nabi buat orang Kristiani ya kita mengakui karena beliau juga dalam arti bergaul dengan Muslim juga fleksibel banget, dia nggak pernah membeda-bedakan. Saya sukanya di situ, beliau tuh lugas orangnya, nggak Oke. ikut-ikutan orang. Itu komitmen dia tuh, saya suka Kristen kayak begini. Oke. Iya. Ini Ya memang kan perpuluhannya aja nih Bang ya. dasar Dilancarkan. artinya Saya sering kan bertanya itu tentang Alkitab sama beliau itu, apalagi di Wahyu. Beliau nerang itu memang sesuai dengan logika kita, masuk gitu. Kalau ibaratnya pendeta lain ataupun orang lain nerang itu kayaknya masih Suka menghayal ya Bang ya, pendeta itu suka menghayal ya. Enggak, dia nggak menghayal. Apa yang dikatakannya itu sesuai fakta sih, banyak kan ya. Agak diturunkan dulu kuping mulu kan, naik kali nanti payah. Ada yang nyanjung kau soalnya nih. enggak. Artinya begini. Ya memang kita itu dasar dari pelayanan itu kan sebenarnya kasih Tuhan. Nah, kalau kita sudah menerapkan kasih Tuhan yang maha besar itu, tentu kita ini tidak akan pernah memiliki rasa kebencian kepada Hindu, Buddha, itu semua sebenarnya dikasih Tuhan. Nah, cuma memang ada tipe-tipe manusia yang memang harus kita hindari, yaitu memang guru-guru palsu. Kenapa? Guru-guru palsu ini adalah orang-orang yang dia hanya bisa merusak, gitu. Nah, kalau saya melihat teman-teman Muslim ini kan mereka itu diajak ngobrol, oke, ngopi, oke, ya kan? Kan dasarnya kan di situ dulu. Nah, berbeda dengan model grup-grupnya si Edis, itu dia kita ngajak ngobrol, kita udah dimaki-maki duluan, gitu. Jadi makanya saya dengan Muslim, dengan agama Hindu atau Buddha itu bisa nyambung. Ya kan, bisa ngobrol ya, di mana kira-kira yang mau ditanyakan. Jadi kita itu berdialog itu justru harusnya menjalin pertemanan gitu kan. Tetapi dalam artian kita tetap memberitakan apa yang telah diperbuat Yesus. Nah, kan? Jadi ketika kita sudah memberitakan, mereka juga memberitakan, ya masing-masing ya kita tinggal mengambil pilihan sendiri-sendiri kan, gitu. Jadi Aku mau nanya dulu samamu, Luga, Pak Luga. iya silakan. Boleh ya. Ini pendapat Pak Luga bagaimana nih ya? Ini ada teman aku dulu berapa bulan yang lalu lah, teman aku tapi dia suku Nias kan. Jadi dia ngirim uang kalau nggak salah 4,5 juta, ingat aku dia itu ngirim uang lah hampir 5 juta lah. Jadi aku kirim uang, aku tanya, kan ngirimnya dari aku nih, aku kan punya saldo, kirimlah uang nih, aku doang cash kirim ke kampung, aku mau ngirim pendetaku katanya. Duh, kok ngirim pendeta? Aku bilang, itu apa nih? Aku bilang, Mau ngirim pendeta? ya, aku tanya dulu kan, itu apa ini? Aku bilang, untuk orang tua aku kan sudah meninggal, jadi aku minta doa dari pendeta itu katanya. Jadi aku ngirim uang. Jadi aku bilang kan, sayang kali duitmu, kau kerja mati-matian hanya untuk doa. Apa nggak ada bisa berdoa kau sendiri? Gue bilang sama Tuhan kau. Gue bilang, kok milih-pilih pula? Gue bilang, mesti dia. Gue bilang, Ya. Itu. Nah, inilah kami Kristen, katanya begini-begini. Suka hati kau lah, gue bilang. Capek-capek kau cari duit, gue bilang. Kau kasih aja sama orang-orang. Kalau nggak aku, kok nggak orang miskin tuh dah. Daripada itu buang cuma-cuma, gue bilang. Apa nggak pandai kau berdoa rupanya? Gitu kan.
membandel dia kayaknya. Ya udah kirimkan aja lah. Akhirnya kau yang terima. Enggak lah, aku kirimkan lah, karena aku yang dia minta Oh, kirimkan karena aku yang Oke, saya nah, jawab udah ya. ada uang. Saya jawab Oke. gini ya. Orang miskin memang perlu dibantu. Ya, orang miskin setiap hari kita bisa ketemu. Tapi ketemu pendeta atau hamba Tuhan itu tidak setiap hari kita bisa ketemu. Ketika kita sakit, yang kita panggil bukan orang miskin. Misalnya kau kerasukan setan. Yuk kita panggil orang miskin yuk. Ngapain? Dia kan kerasukan setan. Kita panggil orang miskin. Ngapain? Aku mau ngasih duit ke orang miskin. Ketika kau ngasih duit ke orang miskin, kau lepas gak dari kerasukan setan? Kan tidak. Artinya, kita juga harus menyambut. Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang nabi, dia menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar, dia menerima upah orang benar. Nah, barang siapa juga membantu orang miskin, dia memiutangi Tuhan. Jadi, kalau memang dia merasa diberkatin dari seorang hamba Tuhan, contoh misalnya kan, ketika ada orang buta, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Pertanyaannya, kenapa dia tidak memanggil orang miskin? Orang miskin, tolonglah aku buta. Tetapi yang mencelikkan mata orang buta, Yesus apa orang miskin? Coba aku tanya sama kau. Yang mencelikkan mata orang buta itu bukan orang miskin, tetapi adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu punya wakil di muka bumi, itulah hamba Tuhan, baik pendeta maupun rasul maupun nabi. Jadi kalau kita memberikan persembahan kita kepada hamba Tuhan, karena kita sudah disembuhkan sakitnya, salahnya di mana? Kenapa harus kau membawa-bawa orang miskin, menjual-jual orang miskin? Sebenarnya duitnya juga mau kau tilep, kan gitu. Jadi jangan kita menjual orang miskin, padahal sebenarnya duitnya mau kita makan. Berarti aku tadi nanya orang mati, kau sambungkan sama orang ini, orang sakit gitu. Apa logikanya? Aku bilang orang yang Artinya sudah begini, mati. bukan orang Gitu mati. loh. Kan saya bilang, kan dia mau transfer kepada pendeta. Nah, pertanyaannya Ya, gini kalau loh, memang gini. dia diberkati oleh seorang Gini. hamba. Dengar dulu aku. Dengar aku dulu. Kan, dia mau ngirim sama seorang pendeta. Hanya minta doakan. Orang tuanya sudah meninggal, mendoakan orang tuanya yang meninggal itu. Begitu, bukan yang sakit. Oke, Gitu loh. kan Terus ya gini loh. Dia kan hamba Yesus juga, dia kan punya Tuhan juga. Mengapa dia harus nggak bisa berdoa rupanya? begini, Gitu. Pak. Apa Yesus Pak, milih-milih itu dengerin. hamba gitu? Oh, pendeta. Dengerin. Bentar. Kau kayaknya kebencian kau sama pendeta udah mulai memuncak kayaknya. Sebentar. Walaupun ada pendeta yang salah, kita tidak boleh menyamakan semua pendeta seperti itu. Saya tidak Karena- bilang membenci. Sebentar, Saya kau dengar pendapat. dulu. Aduh, iya makanya kau diam dulu. Kan ku bilang, ketika kau mau kawin, ya, bini kau mau kau hajar di malam pertama, kau minta persetujuan dari siapa? Kan harus ada Tuhan melalui tangan pendeta. Kunikahkan kau sah. Ketika sah, kau bukalah celana kau baru kau main. Artinya, kau menikah pun itu oleh pendeta yang menikahkan kau, bukan orang miskin. Jangan kalau ada orang nyumbang ke pendeta lalu kau bawa orang miskin. Orang miskin itu ada bagiannya. Misalnya kita punya duit 10 juta. Ya. Kasihlah ke pendeta misalnya 1/10, 2 juta. Kasihlah ke orang miskin misalnya 300.000 buat beli beras. Jangan semua yang 10 juta kau kasih ke orang miskin. Nanti orang miskinnya kaya, kau jadi gembel. Paham nggak? Kau punya duit 1 M. Paham katamu, cuma nggak nyambung sama aku. Gitu loh. Nggak nyambung sih. Enggak loh. Sekarang gini loh, bukan masalah itu. Sekarang manusia, misalnya lah, seorang Kristen macam si Troy, ku tanya sama kau nih Troy, kau
mendoakan orang tuamu apa harus melalui orang lain? Apa kau nggak bisa berdoa sendiri untuk orang tuamu? Kutanya dulu, Troy. Begini ya, saya jawab aja. Ntar Kita dulu, kalau- aku jawab, kan iya, aku kita tanya kan- dulu. Iya, kita juga bisa mendoakan sendiri juga bisa. Tetapi kan kalau misalnya dia digerakkan Roh Kudus, udahlah, kau panggillah dulu hamba Tuhan. Atau mungkin dia tidak bisa berdoa. Banyak loh orang yang tidak bisa berdoa. Jangan sembarangan loh ya. Saya pernah ya, Terus? abang-abang saya itu sebentar. Abang-abang saya itu pejabat-pejabat semua. Tapi kalau disuruh berdoa nggak bisa. Coba Pak berdoa. Oke, jangan. oke. Padahal Oke, nggak semua orang bisa berdoa loh. iyalah. Kan Mungkin contohnya Bang, sebentar Bang, saya tambahin. Contohnya Paulus waktu matanya buta, waktu dia melihat Tuhan itu, bertemu dengan Tuhan itu. Untuk supaya dia sembuh kan harus dipanggil dulu hamba Tuhan. Siapa sih namanya? Ananias ya, nggak salah, untuk mendoakan Ya, Paulus. Kalau nggak bisa dia. Masih buta aja terus. Betul. Jadi artinya orang miskin tetap kita bantu. Kalau memang dia berbahagia memberkati Sekarang, seorang hamba Tuhan, ya. Kalau dia berbahagia memberkati seorang hamba Tuhan, dia itu juga, ya kan kita tanya lagi, kau damai sejahtera enggak? sekarang Saya gini bahagia, loh. senang, ya Inilah, jangan aja. inilah. Memang kalian pinter-pinter ya. kan? Makanya Jadi perlu gini, ada Roh Kudus. aduh, gini loh, Bang Nas, abang bilang tadi si Paulus matanya buta dan dipanggil orang. Sekarang gini, Paulus bayar nggak itu? Dibanderol nggak itu ngobatinya? Gitu loh. Sekarang orang berdoa Nggak pakai ada. bandrol nggak? Nah Tanya kalau itu. pakai sebentar gini ya, kalau ada Pelan hati, misalnya Bang. pendeta, Pelan hati. itu kan relatif. Jangan kita pukul semua pendeta mata duitan. Pendeta yang mata duitan banyak, pendeta yang masuk neraka juga banyak. Tapi jangan juga kita pukul semua pendeta seperti itu juga salah. Saya Pendeta tidak yang masuk neraka juga mengatakan. banyak. Itu Pendeta kan yang vonis- mata duitan juga banyak. Dengerin. Tetapi tidak semua. Ya, tergantung. Kau tanya ke Tuhan dulu dong. Tuhan, apakah duit ini saya terima atau saya kasih ke pendeta? Nah, pertanyaannya bisa nggak? Punya connecting nggak Anda dengan Tuhan? Punya Roh Kudus nggak? Apa udah dibaptis Islam belum? Abang udah dibaptis Islam belum? Ya, Abang udah pernah sudah dibaptis Islam apa belum? Tuh, tadi jawab sama Aku dia. Muslim. Baptis percik atau Islam? Oh, dia Enggak, Muslim. abang ini Muslim Bang. Dan itu mau bertanya. Abang Mau Muslim belajar apa dulu lah Kristen? Bang. Enggak. Muslim. Abang Muslim? Enggak, belum. Yang Muslim yang atas, yang bawah. Abang Juli ini Muslim apa Kristen? Muslim. Nah, apalagi kalau Muslim, ya. Kalau abang Muslim juga pertanyaan abang terlalu jauh. Ini kan pendeta, ngapain pula abang urus pendeta? Urus lah Ustaz abang. Semua diurusin sama dia. Pendeta orang pun Tapi nggak apa-apa diurus. Bang. Bang, Gini, Bang, sebelum Bang, dia Nabi, Kan dia belajar dulu, Bang. Gini lu gak? Kau Ya, dengarkan sebelum dulu. dia jadi Kristen, Ini kan belajar. saya tadi kan bertanya bagaimana pendapatmu, bukan aku ngurus ini. Kau paham nggak dari tadi kau nyerocos tapi sendiri. Kayaknya udah masuk Kristen deh. Mana orang nanya minta pendapatmu dari awal, ku ingat. Ini kayak mana pendapatmu? Kau bilang aku. Ya udah langsung jawab, kau Bang. debat. Jawab. Oh kau, bentar dulu, jangan kau ngomong dulu. Sekali ini malaikat dulu ngomong, jangan dia. Malaikat dulu. Ya, oke. Malaikat lawan Nabi menang mana nih? Nah. Malaikat Menang Nabi lah. Malaikat kan pembantunya Nabi, bro. Menang Udah Nabi. gila kalian semua di sini. Aku Mesias aja dia aja. Tinggian Nabi lah. Tiga iya, Nabi, terus benar Nabi Luga. Kan malaikat itu kan diperintah sama Nabi ngikut. Iya. Kau kan umatnya Nabi kau kan, yang di samping ini. Makanya kau dekat-dekat kau. Saya Muslim, Bang. Tapi saya memang suka sih sama Nabi Luga. Iya, suka. Cipuan lah kalian dulu situ.
Oh, enggak mabok. Nah, itu bahasamu itu. Ini Itu bahasamu itu bahasa kotor, Bang. Otakmu itu harus diberesin. Ntar susul Nabi Aduh, Luga bersihin dulu Jul. Aduh, parah kok Jul. Awas nanti kau Jul. Tengking kau nanti sama Nabi Luga mental kau. Udah pernah jempol kau disikat, jangan ngomong. Apa bal sebul? Jadi kan gini. Kembali gini. Nabi Luga, tengking dia tuh pakai trompet tuh Nabi Luga. Udah. Panjang lah kau. Jadi Kalau gitu udah aja, tengking sama Nabi Jul. Luga jam mental kau. Jul. Ngomong. Jul, jadi gitu Begini, aja. Pak. Udah saya Nabi jawab. Luga Kau udah udah jawab jawab. dulu. Kalau udah dijawab nggak usah diulang-ulang lagi, istirahatlah dulu. Kau. Jadi kan Itu temannya Bejebul itu Nabi Luga, tengkingin tuh. Bang Diajar Jul, bokong nanti kan. pengikutnya Lope orang itu apa lope-lope aku Lope-lope Muslim, Bang. orang Aku ini. itu Nabi Muhammad, tapi aku salut aja sama Nabi Luga. Deh, Nabi keren. Oten dia tuh Jadi bijak gini, orangnya. begini Bang ya, saya sebenarnya tahu maksud Abang Juli ini. Maksudnya Bang Juli ini adalah dia ini cinta banget sama duit. Jadi orang mau dikasih kasih aja gitu loh. Oh, benar itu, Nah, Bang. kurang ikhlas Iya, itu. Nabi Luga, Karena benar. bentar, karena saya banyak ketemu orang kayak begini, jadi saya udah biasa itu. Udah ribuan kasus kok kayak gini yang saya tangani. Jadi gini, orang itu biasanya dia tuh medit sama duit, biasanya orang kayak gini pelit. Nah, tapi dia ngebantalin orang miskin. Itu pernah ada satu kejadian namanya Simon. Jadi ada seorang perempuan namanya Maria Magdalena, dia tumpahkanlah minyak yang sangat mahal untuk mengurapi kaki Yesus. Nah, lalu ketika minyak itu ditumpahkan yang mahal, si Simon ngomong gini, ngapain numpahin minyak yang mahal? Kan itu kan bisa diberikan kepada orang miskin. Selalu orang miskin yang dibantalin. Lalu Yesus bilang, Simon, dari tadi gua datang ke sini, kaki gua nggak lu cuci. Ini orang ini mencuci kaki gua dengan rambutnya dengan minyak yang mahal. Orang miskin tiap hari juga lo ketemu di terminal. Nah kalau gua ini sekali dalam sejarah, kenapa lo masih mikirin orang miskin? Lalu kata Yesus, sebenarnya si Simon ini bukan mikirin orang miskin, tapi karena memang dia sering nyolong duit, kayak gitu. Nah jadi kalau ada pendeta mau diberkati, kau juga bagi-bagi berkat lah. Kau kan sudah nyangkol juga di pasar, kau juga udah dapat duit. Ketika pendeta dapat duit, kau juga jangan keberatan. Cari duitmu. Aku Kau gini kerja, loh, Luga. nyangkol. Kau dengar kau, Luga. Aku Jualan. tahu maksudmu. Kau nggak ada Ah, terus, cuman kau pun. pengembangan kau itu salah. Kita makanya kalau ngomong disimak, lama-lama jangan kau disimak, masuk neraka gitu loh. juga. Kau seorang nabi Oh. tapi ngomong kayak Orang-orang kayak disimak. gini lah, kan. Oh dengar Orang dulu. kayak gini lah, Diam kadang-kadang dulu. dimasukin ke Inilah neraka, kau. ntar nangis. Ditanya kau pendapat ngomongnya lain. Udah benar itu Bang Jufi. Nabi Luga tuh statementnya udah benar Iya, dari gua tadi itu tahu jelas ini. sekali tuh. Kecuali misalnya pendetanya ini memang Ya penjahat, boleh janganlah statement kayak dikasih. gitu, boleh. Tapi kenapa sih harus lu bawa ke Emang orang boleh, miskin? tapi dia itu menyangkal, memfitnah apa saja, menyangkal aku kan bertanya tadi, tapi dia menyudutkan aku, itulah. Bukan menyudutkan Enggak, dia nggak menyudutkan kamu. Bang Jufi, cuma Bang Bukan. Jufi aja yang nggak bisa nerima. Belum nyampe Jadi nih begini. Nabi Luga. Jadi Perlu Enggak, coba ada diam, eksegesis misalnya lagi. gini ya, Nah, gini ya. pengikut Sebentar, Nabi, sebentar. diam dulu, aku mau ngomong, jangan berdua klaim pula Islam sama Muslim kayak aku, agak Abang Muslim pun nggak tahu diri kan Jul. abang ya kan. Kali-kali pun nggak dengar Jul. abang itu. Abang Masya Allah. susah lah. Wow, mulai kelewatan ya, orang harus ingat juga nih. Oceh mulu. Nabi Nanti kamu Luga turunkan tengkingin juga dulu kau. tuh. Bang Jufi tuh tengkingin Nabi Luga. Iya, iya. Janganlah, jangan Juvi ini kawan aku nih. Janganlah Bang, Oh. janganlah. Ini sahabat host dia, jangan. Iya, kalau ditiupnya trompet habis lah. Iya, jadi gitu dulu Bang Jul. Jadi artinya begini ya. gitu Ya ya. gini loh. Makanya kalau aku Memang. ngomong diselesaikan Gini dulu. loh, iya, sebentar, Jangan sebentar, dia- sebentar. Vivo ya. aja Ini. mental kok sama Nabi Akan Luga. bertanya. Ini aduh. Bukan Sebentar dulu Jul, sebentar, sabar ya. Sabar. Jadi gini ya, Tengking Jul, dia ya. Nabi Luga, aku dukung. Kita ada orang gembel, kita kasihlah misalnya bangsa ceban 20.000 sebagai sedekah. Ya. Lalu tiba-tiba ada seorang pendeta. Pendeta itu juga kan sudah khotbah. Dia nggak jualan soto. Pendeta itu juga capek loh. Ya. Kau kerasukan setan, yang kau panggil pendeta. Emang pendeta
Kapan dia bersenang-senang dulu sama keluarganya? Tiba-tiba ada kau sakit, kau telepon, "Woi Pak Pendeta, aku sakit." Datang dia, ya capek-capek, ya kan? "Pak Pendeta, aku lagi opungku kerasukan," gitu kan. Yang pendeta yang kau panggil, bukan orang gembel kau panggil. Nah, artinya ketika kau panggil orang, ya kau juga pakai otak gitu loh. Artinya lu kasih sebagai persembahan. Jangan ketika ada pendeta sudah mendoakan orang tuanya yang sampai meninggal, harusnya kan bikinlah ucapan syukur. Saya pernah mendoakan orang sakit ya, waktu itu di Medan ya. "Pak Luga, bisa nggak doain? Saya ini kalau nggak salah ginjal ya. Dia udah operasi ginjal." Habis saya doain, "Pak Luga, mohon maaf ya nggak banyak. 2,5 juta masuk ke rekening saya." Jadi artinya, jangan ketika pas 2,5 juta masuk ke rekening saya, kau langsung marah-marah. Kenapa nggak dikasih itu ke gembel? Gembel tadi udah dikasih, jangan dikasih terus, ntar dia kaya. Gitu loh. Jadi kita juga ngasih ke orang miskin, juga jangan ngasih tiap hari. Kalau memang kau mau ngasih rumahmu, ya jual rumahmu. Kau kasih ke orang miskin, kau menjadi anak jalanan, dia sekarang jadi orang kaya. Jadi jangan mikirin orang miskin terus, karena orang miskin itu ada porsinya. Jangan semua ke orang miskin, lari-lari ke orang miskin, perpuluhan ke orang miskin. Kata Tuhan, ini sebenarnya bukan mikirin orang miskin, tetapi ngebantalin orang miskin supaya duitnya nggak keluar. Gitu loh. Jadi kasih juga kepada hamba Tuhan yang sudah menjaga, mendoakanmu, memberkatimu dengan firman-firmannya. Jadi kau juga memberkati. Tapi orang miskin juga jangan kau lupa. Karena kita juga kan itu. Udah, itu kau bilang. Ulang lagi. Terima, cuman kalau dibanderol apakah bisa? Pertanyaan. Kalau dibanderol nggak boleh lah. Kalau misalnya dibanderol. Jadi, tahu Bu. itu permasalahanku dibanderol, Bang. Kalau ya, abang ini kan tadi kan seikhlasnya kan. Ini dibanderol. Ya kalau dibanderol misalnya saya mau doain orang harus kudu 5 juta, jangan. Saya aja pernah dipanggil, saya yang keluar ongkos. Apakah kita wajar nggak kita bantah? Kok mesti kayak gitu loh? Betul. Berdoa sendiri aja kau udah. Tapi kan tergantung juga, misalnya gini. Kau panggil orang, dia tinggalnya di Surabaya. Datang dulu kau. Lah, kalau kau manggil orang dari Surabaya kan tentunya kalkulasinya udah harus jalan. Dia ongkos tiket pesawat bolak-balik 2 juta. Makan hotel 2 juta. Kau juga mikir, jangan kau panggil-panggil orang, udah tahu dia pendeta besar, tempatnya jauh, tapi kau juga mau ngasih senaknya, itu juga namanya kau juga kurang ajar. Itu kan pikiran Anda. Ini kan kejadiannya kan itu kan Anda terus menyimpulkan. Jangan kita panggil pendeta, ya. Panggil lonte aja bayar. Kau mau jadi nabi enggak? Lonte aja langsung ditarif 800. Udah naik Nabi Luga. Sekarang kalau short term tuh 1 juta. Apalagi Udah naik sekarang. SMP Short term tuh 1 juta. Long time 3. Long time 2,5 Bang sekarang. Anjir lo pada kali tergantung. Pas banget ini di Blow M nih Bang. Di Blow M ini pas banget ini Bang. Apa boleh kita booking satu Bang? Penjelasan Nabi Luga tuh kayaknya udah lugas banget itu. Cuma Bang Jufi ini kurang mencernai bahasanya. Ngeri kali kalian. Aduh. Ini kan semua mantan singa semua Bang. Ini Aku nggak tahu aku lah. Nggak tahu. Kan ini masih dulu, nggak ikut-ikutan. Jadi gini Bang. Aku di Petukangan, Bang Jufi. Aku di Petukangan Selatan. Pesanggerahan. Agak beda 500 di sana ya. Iya naik 69 nggak bayar lah Bang ke Blow M. Iya. Wah, 69 masih apa aja 69 Metro Mini Nabi Luga. Metro Mini. Aku dulu di jalur 6 Bang. Tahu banget 69. Aduh, itu mah zaman-zamannya kalau jam-jam 10 itu semua bergelantungan semua tuh 69 ya. Iya. Alamak. Pagi sama sore bergelantungan Nabi Luga, kalau siang tuh sepi, 69 tuh macetnya. Aduh, naujubillah itu. Wah ini.
Nah, itu Apalagi dia. Cipulir banjir. Jadi Bang Jul, kita juga menghormati pemimpin agama, kita juga mengasihi orang miskin. Jadi dua-duanya kita, kecuali Iya, pemimpin kita paham loh, agamanya mencuri uang Tuhan, nah itu nggak boleh tuh. Ya, gini loh Bang. Ini contohnya nih ya Bang. Aku nelpon abang. Bang, aku mau doakan mamaku, ya kan? Oh bisa. Kirimlah, datang abang. Oh kirimlah aku uang sekian katanya. Oke, aku kirim. Kan gitu. Ya. Kan? Abang kan nggak kemana-mana di lokasi itu loh. Hanya nelpon loh Bang. Oh kalau itu nggak boleh kayak gitu. Aku aja Terus, ketika dengar doain dulu, orang Bang. sakit Nah, nggak terus- pernah minta. Terus Minta gini. pun enggak. Jadi dia ngomong lah ya kan, mamaku, boy, kirimkanlah uang ini, kan? Kan kita wajib Bang. Walaupun ada-ada aja kau ngirim ke situ. Ngapain pula kau kirim? Dia bilang. Bagus entah kau bagi-bagikan orang aja udah jelas tahu untuk kau nyari uang payah kau, bilang kerjaan kayak gitu, bilang. Kan Bang Jul, boleh nyela dikit enggak Bang Jul? udah habis tuh gue bilang kan. Tapi ya terserah kau lah, kalau memang mau kau kirim lah, iyalah suka hatiku katanya. Udah aku kirim, bantu kirimkan sini dia apanya kan. Cuman kan nggak logika kalau kayak gitu. Mak serem kali topengnya. Yang di mobil tadi kalian lihat tuh, ada topengnya tuh. Ya, Lanjut. Pak. Nah, jadi gini, inilah tantangan sebagai supir taksi, ya kan? Kondisi lagi dingin-dingin, naik, ya kan? Bang, muter-muter dulu. Nah, ini kuat iman harus kuat-kuat nih, apalagi daerah Blok M, ya kan? Malam-malam Iya. begini. Oh, berjajar semua itu. Bisa short time memang Bang, biasa kalau lagi tugas. Enggak lah. Ya itu nggak apa-apa itu di TikTok jalan gitu. Enggak apa-apa. Apa ya? enggak. Nabi Luga itu lama di Blok M dulu ngamen. Jadi kenal semua itu dari ujung ke ujung, dari zaman pemalakan itu 93 94. Widih, yang Sherlock agak nyurut juga. Jadi menurut Bang Luga itu nggak betul kan? Betul nggak itu? Menurut aku nggak betul. Betul Ya, lah Bang Luga. kalau misalnya dia kan yang lebih tahu kan sebenarnya dia, jadi kita juga nggak bisa langsung Vonis, ya. Mungkin dia dengan pendeta itu juga mungkin utangnya banyak, kita kan nggak tahu, dia sering minjam, sering WA, tolong dong bang bantu 400 buat bayar kontrakan, kita nggak tahu kan, ya sekaligus lah mungkin. Jadi yang lebih tahu tuh Tuhan, kecuali kita memang kalau kasusnya memang dia tiba-tiba minta duit harus dibayar. Nah kalau saya nggak berani gitu. Saya pernah ya gini ya. Saya pernah transaksi, saya kasih link dan mau transaksi sekitar 87 miliar kan. Lalu saya bilang begini, boleh nggak saya dapat minta 1% atau 2% dari penjualan tanah itu, saya bilang begitu. Teman saya nyaranin, minta bang, itu kan abang, link dari abang, harusnya abang dapat sebagai maklar, abang harus dapat 2%. Nah, saya sempat tergiur. Ketika saya tergiur, tiba-tiba Tuhan tegur saya di hati saya. Nggak gitu cara main hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu sifatnya membantu. Kalau dia mau kasih persembahan persepuluhan, baru kau terima. Jadi jangan matok gitu loh. Jadi artinya oh bagian gue segini. Beda kalau pebisnis. Kalau pebisnis ya memang aturannya dia perantaranya ya dia dapat kalau nggak salah 2,5% atau berapa gitu kan. Jadi nah seorang hamba Tuhan itu dia tidak bisa berbisnis dengan umatnya. Jadi kalau umatnya minta tolong, kalau dia pas lagi nggak punya, kalau dia nggak punya duit, sebagai hamba Tuhan siap malah nggak dibayar, malah justru kita keluar duit. Karena sifatnya hamba Tuhan itu sifatnya pelayanan. Makanya ini dibilang pelayanan, bukan bisnis. Nah, jadi kalau ada orang minta tarif, ya jatuhnya udah bisnis. Kecuali, misalnya dia minta 4 juta. Dia terima 4 juta. Padahal sebenarnya bisa aja orang itu bisa ngasih 100 juta. Ya kan? Setergerak hatinya. Jadi, Bisa, ya. Iya. Kita minta 4 juta, sebenarnya dia mau ngasih cepat, ini jadi nggak jadi kan gitu. Jadi makanya kita hamba Tuhan itu jangan mematok tarif gitu.
nggak mau mematuhi tarif. Tapi sebagai jemaat juga jangan jahat juga, ya kan? Mentang-mentang hamba Tuhan mematuhi tarif, boleh ngasih senaknya aja. Pura-pura gak tahu cuek ya. Oh, pernah begitu. Cuek Ada bebek kejadian. gitu. Pendeta Nusremas, Jadi pendeta Nusremas itu kan sudah pendeta besar itu kan. Nah, karena hamba Tuhan ini kan sifatnya kan nggak mau minta. Ya udah, masa pendeta besar yang udah melanglang buana cuma dikasih 200.000, bensin aja udah habis. Gitu. Jadi kita juga adil. Karena orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita harus adil. Kalau memang hamba Tuhan itu memang dia pelayanannya bagus, pelayanannya besar, kita juga jangan asal-asalan. Makanya kan ketika siapa ya? Kain dan Habel. Kain dan Habel itu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi yang satu mempersembahkan asal-asalan, sayur busuk lah, tomat-tomat busuk lah dipersembahkan buat Tuhan. Apa? Yang terjadi apa? Tuhan tidak menerima. Itu asapnya itu malah kemana-mana. Tetapi datanglah si Habel ya, mempersembahkan kepada Tuhan kambing yang terbaik, domba yang terbaik, domba yang paling bagus. Mana yang paling bagus itu dipersembahkan. Apa yang terjadi? Persembahan itu naik dan Tuhan berkenan kepada dia. Jadi persembahkanlah yang terbaik. Kubri yang terbaik. Jadi kalau kita ingin memberikan Padamu. Jadi walaupun kayak gitu, aku mengingatkan Pak Luga lah dulu. Aku boleh mengingatkan Pak Luga. Minum dulu ke Pak Luga, minum dulu. Jangan sadar minta maaf ya, Bang. Nabi Luga boleh. Bang Jol, mau istirahat ke Bang Jol? Istirahat aku dulu. Oke, abangku. Oke. Bisa datang Iya, Bang. lagi nya kapan-kapan. Siap, abangku. Semoga Nabi Luga. nantinya. Semoga sehat Nabi selalu. Luga, oh semua Sehat pamit selalu. juga ya. Salam. Mau Ya, oke Bang, dulu oke Nabi Bang, Luga. oke Bang. Oke, abangku. Oke. Makasih ya Nabi Luga, God bless you. Oke, God bless you, Bang.